Dalam episode ini, kami akan melanjutkan alur cerita film Legenda Gunung Merapi sambungan cerita dari episode sebelumnya, di mana, dalam episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa Jaka Wardana sedang dendam kepada Banu Seta. Sabab Harun Hambali ayah dari Jaka Wardana telah dibunuh oleh Banu Seta 5 tahun yang lalu. Tapi pembunuhan tersebut baru terkuak saat ini. Bila sobat ingin tahu cerita sebelumnya, silahkan tonton lagi di episode kemarin. Kini kembali menuju ke Kapiten De Pos, yang mana pada saat itu sedang membujuk putrinya untuk merayu Lindu Aji, guna dijadikan calon menantu. Katanya, namun sebetulnya bukan hanya calon menantu, tapi ada maksud lain yang tidak diketahui oleh putrinya. Dan kini Nona Karen pun pergi menemui Lindu Aji di sebuah tempat, untuk membujuk dijadikan kekasihnya, agar supaya bisa dibawa pulang ke rumah orang tua Karen. Namun kepergian Nona Karen pun diam-diam diikuti oleh kekasihnya, Jaka Wardana. Ia pun mengikuti sampai tempat tujuan, guna ingin mengetahui apa yang Nona Karen lakukan di sana. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama. Lindu Aji? Berbahaya bagi seorang gadis cantik berkuda sendirian di dalam hutan. Aku mencari kamu. Untuk apa? Ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu. Aku rindu padamu. Wajahmu selalu terbayang. Aku tidak bisa tidur. Aku selalu ingat padamu. Maaf. Lindu Aji, aku mencintaimu. Papi ingin kamu menjadi wakilnya. Papi akan memberi kamu pangkat yang tinggi, menjadi komandan pasukan besar. Dan dia ingin kamu jadi menantunya. Papi akan menikahkan kita. Lindu Aji, dengar dulu. Lindu Aji, katakan terus terang, apakah kau mencintai aku? Aku mencintai saudaraku. Siapa saudaramu? Jaka Wardana. Kalau Nona mencintaiku, cintailah Jaka Wardana. Karena dia sangat mencintai Nona dengan segenap jiwa raganya. Kamu? Saya sudah punya tunangan yang sangat saya cintai. Namanya Pitaloka. Tanyakan saja pada ayah Nona. Ayah Nona tahu benar hubungan saya dengan Pitaloka. Jadi kamu... Saya harap Nona mau mengerti. Iya, ternyata rayuan maut Nona Karen ditolak Lindu Aji dan disaksikan Jaka Wardana di balik rerimbunan semak. Kini Nona Karen pun pulang membawa tangan kosong. Cintailah Jaka Wardana. Kalau kamu benar-benar mencintai saya. Aku mendengar semua pembicaraanmu dengan Karen. Sungguh mulia hatimu. Aku sangat berterima kasih padamu. Setelah ibu kandung saya, Kang Mas lah orang yang sangat saya cintai. Aku sudah menyelidiki Banu Seta, dan memang dia yang membunuh ayah. Bagaimana Kang Mas tahu kalau memang Banu Seta yang membunuh ayah? Aku bertanya langsung sama dia, dan dia mengakuinya terus terang. Saya minta kerelaan Kang Mas, biar saya saja membunuh Banu Seta. Tidak, Banu Seta bagian. Di saat obrolan mereka berdua, tiba-tiba utusan dari Mataram muncul mencari Lindu Aji untuk mengantarkan surat penting dari Raja Mataram. Hingga pada akhirnya, Lindu Aji yang pada awalnya mempunyai jabatan senopati dirahasiakan, kini Lindu Aji harus terbuka terus terang dengan kakaknya, Jaka Wardana. Bene Mataram, Chandra Sabtabuana, Sendiko Senopati. Ada berita apa dari kerajaan? Nawolo dari Gusti Sultan Agung. Salam sejahtera untuk Senopati di medan juang. Bendi Mataram sudah dibunyikan. Semua pesisir dan pedalaman telah bersatu. Sekarang siap untuk berangkat. Harap semua jalan dirapikan. Jangan ada batu dan pohon yang melintang di tengah jalan. Kuntul baris mawa bedahing raimu. Salam rahayu bagi Sultan Agung. Kamu ikut aku. Sendiko Senopati. Siapa dia, Dimas? Utusan dari Mataram. Sekarang, saya harus berterus terang kepada Kang Mas. Sebab, di antara kita tidak sepatutnya menyembunyikan rahasia. Saya adalah prajurit Mataram. Pangkat saya Senopati. Jabatan saya, utusan khusus Raja Mataram, Sultan Agung. Senopati?
Iya, Kang Mas. Apa pangkatmu? Tamtama, Dari kesatuan mana? Cakraseta. Kesatuan yang aku pimpin? Benar, sebab itulah Gusti Sinuwun mengutus saya mencari Senopati untuk menyampaikan awal itu. Kang Mas dengar sendiri kan? Saya sedang bertugas mengemban perintah negara. Saya dengar Kang Mas bercita-cita ingin menjadi prajurit. Benar, aku ingin berbakti kepada negara. Sekaranglah saatnya, Kang Mas. Negara sedang memanggil para pemuda untuk bela negara. Benarkah? Ikutlah bersama kami mengusir Belanda yang mau mencaplok tanah air kita. Saya masukkan Kang Mas ke dalam pasukan yang saya pimpin. Mau, aku siap sedia. Tugas apa yang harus aku kerjakan? Melicinkan jalan bagi pasukan Mataram yang akan bergerak ke Batavia. Maksud Dimas? Orang-orang seperti Mayang Sari, Banuseta, Bakawulung, dan Kalawika adalah para pengkhianat bangsa yang hanya akan menjadi batu perintang gerak maju pasukan Mataram. Kewajiban kitalah melenyapkan mereka. Inilah kesempatan pertama bagi saya untuk menunjukkan bakti saya kepada bangsa dan negara. Datang ke rumah Kapiten De Vos hari Kamis malam Jumat. Sementara itu, Nona Karen yang sakit hati karena ditolak cintanya oleh Lindu Aji pun sudah tiba di rumahnya. Ia pun sedang marah-marah kepada ayah. Sabab, ayahnya telah tahu bahwa Lindu Aji sudah punya pacar, tapi tidak bilang sama putrinya. Sehingga Nona Karen dipermalukan. Katanya, Lindu Aji Nithoven met May. Dia tidak cinta sama Karen. Dan lagi, dia sudah punya tunangan. Dia bilang papi kenal dengan tunangannya itu. Ya, namanya Pitaloka. Kenapa papi tidak bilang sama Karen? Hikom Alain. Dia datang sendiri, so papi pikir dia sudah putus dengan Pitaloka. Karen benar-benar malu, papi. Lindu Aji lebih mencintai saudaranya daripada Eke, papi. Hoven sen broer. Dia bilang Karen harus mencintai saudaranya. Enwi sen broer. Jaka Wardana? Jaka Wardana. Ya, mereka bersaudara. Lindu Aji adiknya Jaka Wardana. setelah mengetahui bahwa Jaka Wardana kakak Lindu Aji, kini Kapiten De Vos pun mulai ketakutan rahasia terbongkar semua. Bahwa mereka berkomplot dengan Mak Lampir dan antek-anteknya, yang bertujuan menyerbu Mataram. Selanjutnya, kini Jaka Wardana pun telah mengikuti Nona Karen. Namun Jaka Wardana lewat jalan belakang menemui pembantu Kapiten De Vos untuk mencari tahu informasi lebih dalam lagi. Selamat pagi, Warni. Den Jaka, Nona Karen sedang apa? tadi sedang mandi, mungkin sekarang sedang ganti baju. Ada apa? Kangen ya? Menurut kamu, apakah mungkin orang seperti aku ini bisa menyunting gadis yang cantik dan kaya seperti Nona Karen? Kenapa tidak, Den? Non Karen suka sekali kok sama Den Jaka. Dia sering membicarakan Den Jaka. Oh ya? Iya. Apa katanya? Katanya Den Jaka itu baik, gagah, sopan, pemberani, dan juga tampan. Betul dia bilang begitu. Betul, Den. Dulu, Non Karen sering sekali membicarakan Den Jaka. Tapi belakangan ini tidak lagi ya, Den. Kenapa ya? Oh ya? Seharusnya Den Jaka lebih menunjukkan rasa cinta Den Jaka kepada Non Karen. Sudah kok. Kurang bagaimana saya menunjukkan rasa cinta saya kepada Nona Karen? Lalu harus bagaimana lagi? Den Jaka harus mengikuti adatnya orang Belanda. Dengan bunga, Den. Bunga? Iya, Menyatakan cinta dengan bunga. Bagaimana itu? cukup dengan memberikan bunga, Den. Tidak perlu mengucapkan kata cinta. Sebab artinya sama. Nah, nanti Warni carikan bunga yang indah buat Den Jaka. Tapi berikan pada Non Karen ya. Iya. Kalau sewaktu menerima bunga dari Den Jaka, Non Karen mencium bunga itu, berarti cinta Den Jaka diterima oleh Non Karen dengan sepenuh hati. Oh, begitu. Kalau Non Karen menolak cinta Den Jaka, bagaimana? Akan kucoba. Tidak lama kemudian, Nona Karen pun menemui Mbak Warni, pembantu Kapiten De Vos. Sekalian Mbak Warni menyampaikan pesan kepada Nona Karen, yang bahwasanya ada orang gagah dan tampan yang ingin ketemu Non Karen. Apakah Nona bersedia? Siapa? Di mana dia? Terima kasih, Jaka. Jaka, kenapa pergi? Takut papi Nona. Semoga Tuhan menjodohkan kita. Jaka Wardana pun takut ketahuan ayah Nona, bila ketahuan sedang berpelukan. Namun ternyata,
Pada saat itu Nona Karen diintip oleh Mayang Sari dan ketahuan juga oleh ayahnya Nona Karen. Lalu kemudian, bagaimanapun juga, penjahat ya tetap penjahat. Hingga pada akhirnya, para penjahat sudah terbongkar rahasianya. Kini malah komplotan Banuseta akan menghabisi Jaka Wardana. Jiancok memang. Jangan. Kapiten DeVos tidak akan setuju. Sebab Nona Karen mencintai Jaka Wardana. Ya, lebih baik kita lakukan sendiri. Lalu caranya bagaimana? Bawa Jaka Wardana ke satu tempat. Baik, akan saya laksanakan. Stil Karen, ik wil alleen maar zien Lindu Aji. Papi cuma mau lihat Lindu Aji. Cara bagaimana kamu mendapatkan dia, Papi tidak peduli. Tidak mungkin, Papi. Hij niet hoeven met mij. Dia tidak cinta sama Karen. Nonsens, jangan bilang cinta di sini. Je kan aksi will. Kamu bisa pikat itu Lindu Aji. Maar Papi sudah janji sama Jaka. Ah, verdorie. Vertel me, vergeet Mark. Papi, dia sudah berjanji akan menikahkan saya dengan Jaka kalau dia bisa membuat peluru yang bisa membunuh orang kebal. Jaka sudah lakukan itu, dan dia berhasil. Gurunya mati karena dia. Jaka sudah berkorban demi Papi. Ah, hoef niet meer vertellen. Jangan bilang itu lagi. Papi tidak mau dengar. Tidak bisa begitu, Papi. Papi harus penuhi janji. Ik moet getrouwd met Jaka. Karen harus kawin dengan Jaka. Nee. Jij moet getrouwd met Lindu Aji. Kamu harus kawin dengan Lindu Aji. Begrijp? Moet en moet. Begitulah kelicikan orang Belanda. Apalagi sudah bersekutu dengan komplotan mak lampir. Semua janji-janji manis akan berbalik menjadi pahit. Kalau Den Jaka sudah menikah dengan Non Karen dan sudah punya rumah sendiri, jangan lupa sama Warni ya. Aku tidak akan lupa sama kamu. Kamu telah berjasa. Sudah makannya. Ayo kita pergi. Kemana? Ada tugas dari kapiten. Tugas apa? Nanti kamu juga tahu. Sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.